Integrasi diri pribadi utuh. Semoga Allah damai sejahtera sendiri menguduskan kamu seluruhnya. Kiranya roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara seluruhnya tanpa cacat pada kedatangan Tuhan kita, Kristus Yesus. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Tahun 2006 pernah tercatat sebuah peristiwa menghebohkan dalam dunia olahraga, khususnya sepak bola. Dalam sebuah event olahraga terbesar yaitu Piala Dunia FIFA World Cup, di mana dalam pertandingan final antara Prancis melawan Italia, terjadi sebuah peristiwa yang selalu menjadi catatan kelam seorang maestro bola, Zinedine Zidane, yang menyundul atau menyeruduk bukan bola, melainkan badan pemain Italia, Materazzi. Peristiwa tersebut dirasa begitu mencengangkan karena Zinedine Zidane dikenal sebagai pemain yang cool, tidak temperamental, memiliki skill sepak bola yang luar biasa, sehingga mendapat julukan sang maestro. Namun, karena sebuah kata-kata provokasi, akhirnya tiba-tiba menunjukkan sebuah perilaku tidak terkontrol. Secara psikologis, perilaku tersebut menunjukkan adanya ketidakutuhan diri, kerapuhan diri saat menghadapi sebuah kondisi tekanan. Integrasi secara umum berarti sebuah kesatuan yang utuh. Lawan kata dari integrasi yaitu kondisi disintegrasi, yaitu sesuatu yang tidak utuh, terpecah belah. Salah satu ciri pribadi yang tidak utuh adalah munculnya reaksi emosi, perilaku yang buruk, meskipun di sisi lain pribadi tersebut nampak begitu baik-baik saja. Firman Tuhan pernah menggambarkan cerita beberapa tokoh hebat Alkitab yang tiba-tiba bisa melakukan perbuatan buruk. Misalnya Musa yang dikenal lemah lembut tapi begitu marah memukul batu. Daud yang begitu mengasihi Tuhan namun merencanakan pembunuhan Uria demi memiliki Batsheba. Yakub yang memiliki banyak pengalaman supranatural berjumpa dengan Tuhan terus berupaya lakukan tindakan intrik, pengecut saat akan bertemu dengan Esau. Mengapa ini bisa terjadi? Akar dari segala keadaan disintegrasi itu adalah dosa. Dosa menyebabkan rusaknya gambar kemuliaan Allah dalam diri kita. Roma 3 ayat 23. Dan keterpisahan. Yesaya 59 ayat yang kedua. Bukan hanya keterpisahan rohani, tetapi juga emosional, moral, dan fisik. Salah satu faktor lain penyebab disintegrasi adalah berbagai persoalan emosional masa lalu yang belum terselesaikan. Firman Tuhan yang kita baca hari ini menunjukkan rencana kasih Allah yang dalam karya kasih-Nya mengintegrasikan kembali seluruh hidup kita, roh, jiwa, dan tubuh seutuhnya. Allah memulai karya integrasi hidup manusia ini melalui karya pembenaran dan pendamaian di dalam pengorbanan Kristus. Roma 3 ayat 24-25. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Karya pembenaran menyelesaikan permasalahan disintegrasi karena dosa, sedangkan karya pendamaian Kristus menyembuhkan berbagai luka emosional dan rasa bersalah yang sering memporak-porandakan keutuhan hidup kita. Amin. Kehancuran yang dialami Yesus di kayu salib membuat kita bisa mengalami keutuhan hidup sepenuhnya.